volinya. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah binatang itu. Allah Akbar. Allah Aku adalah Kori yang pernah teraniaya sampai mati. Aku tidak meminta kalian membalas mereka. Aku hanya meminta kalian belajar. Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya. Oke, setelah saya tadi istirahat, pulang, terus ini saya mendapat panggilan lagi dari desa yang sedang saya kunjungi ini. Katanya di desa ini itu dulu pada saat tahun berapa ya, 2005-2006 lah mungkin, kurang lebihnya, pengakuan dari RT setempat bahwasanya ini kan di sebelah saya kan ada lapangan voli. Dulu waktu sedang mengadakan suatu lomba, yaitu lomba bola voli, tiba-tiba turun hujan lalu ada petir, yang dimana petir itu sampai menyambar para peserta lomba voli itu, yang pada akhirnya banyak sekali korban yang meninggal dunia. Namun menurut warga sekitar itu katanya itu bukan pure karena petir, Lur. Jadi ketika kejadian itu ada salah satu orang yang melihat seperti sosok hitam tinggi besar dan bertanduk. Cuman saya belum tahu kebenarannya seperti apa. Ini insya Allah nanti saya cari informasi ini. Ini padahal ini belum begitu malam, Lur. Ya baru jam 9-an lah. Semoga saja ya saya bisa mendapat informasi ini. Ini masih jam segini saja udah nggak ada orang yang lewat, Lur. Sangat mencekam hawanya. Ya, doakan saya nih, semoga saja saya bisa mendapat informasi mengenai tragedi kejadian di tahun 2005 tersebut. Apa itu ya? Tadi saya lihat ada yang lewat. Tadi saya melihat ada yang lewat. Allah Akbar. Ternyata
ada sosok jin nih lur. Tapi sudah jelas ini bukan manusia. Tapi saya takut lancang nih kalau masuk ke tempat ibadah karena saya belum ada izin. Rumahnya pada sepi banget bro. Nah ini lapangan volinya nih. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ini tertangkap. Kelihatan nggak tadi lur? Apa ini? Dari tadi kucing ngikutin terus. Kelihatan nggak kayak lur? Ini tadi. Allah Akbar. Jadi di tempat inilah tragedi itu menimpa lur. Ini saya penasaran juga sama sosok tadi loh. Saya juga harus berhati-hati lur karena takutnya mengundang geger. Takutnya bukan ada yang belum tahu saya sedang meliputi desa ini. Tapi memang tikungan ini lur, itu aura negatifnya itu sangat terasa sekali lur. Ini bentar lur, saya sedikit merasakan aneh ini loh. Ini bentar lur. Ini tidak mungkin sih, tapi ini saya merasakan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Syirul Asror, bukalah rahasia dari segala rahasia yang ada di tempat ini. Itu apa? Itu tadi. Wah, aneh loh. Bendera bisa jadi makhluk tinggi besar seperti itu. Allah Akbar. Kalau saya nyalakan kembali, saya mau sedikit cerita mengenai desa ini nih. Saya mendapat cerita dari warga sekitar. Jadi dulu itu sebenarnya di sini nih rumah loh dulu. Rumah yang intinya rumah megah, rumah seorang ya, kalau bahasa orang dulu tuh kayak tabib lah intinya. Ya mungkin kalau sekarang tuh kayak mungkin semacam kayak dukun bayi lah ibaratnya. Itu. Cuman karena katanya dulu itu sempat difitnah
Cuman di fitnahnya itu karena apa saya kurang paham. Intinya ada orang yang mengatakan bahwasanya itu dia itu mengalir aliran sesat gitu loh. Padahal kabar yang beredar itu dia nggak melakukan hal seperti itu. Jadi dia itu cuma ya ada orang minta berobat, suruh ya ditolong. Terus juga beliau juga nggak pernah meminta bayaran katanya, seperti itu. Cuman nggak tahu kenapa itu katanya tiba-tiba ada yang fitnah bahwasanya dia mengalir aliran sesat loh, yang pada akhirnya diarak oleh warga sekitar sini, yang pada akhirnya dibunuh. Itu katanya kejadiannya dulu, udah lama banget. Namun dari tadi itu saya tidak merasakan hal apapun loh. Mohon maaf, mungkin ini sedikit membosankan gitu. Cuman ya saya ini juga lagi menggali informasi juga mengenai sosok yang tadi di lapangan voli itu loh. Terus juga hal-hal aneh yang tadi saya lihat tuh. Nah ini saya udah berjalan gitu dari ujung sana. Berarti ini saya udah muter mengelilingi kampung ini loh, belum menemukan apapun gitu. Itu yang saya aneh. Tapi ini saya udah mulai merasakan sedikit ada energi, cuman belum begitu saya rasakan loh. Ini kok banyak binatang ini loh. Allahu Akbar. Banyak, mohon maaf, tadi banyak sekali monyet yang berjalan-jalan di atas genteng ini loh. Ini tempat apa sih? Tadi di sini loh. Ini saya baru lihat loh. Dari tadi saya belum lihat. Allah Akbar. Banyak. Wah, ini semakin menarik ini loh. Banyak kejadian aneh yang saya lihat loh. Ada sosok kayak tadi kayak ini jadi berubah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mengarah ke sini tadi dulu. Allah Akbar. Ada orang lari mengarah ke sini. Allahu Akbar. Saya semakin curiga ini bukan orang biasa loh. Oke, nanti saya tak sambung lagi. Ini saya sedikit merasakan keanehan loh.
Oke Lur, ini saya kembali melanjutkan yang tadi malam ya. Jadi ketika terakhir saya melihat ada sosok berlari ke arah hutan yang sebelah desa yang kemarin saya kunjungi Lur. Saya sempat mencari sampai mungkin ada 3 jam sampai larut pagi. Alhasil saya tidak menemukan apapun Lur. Ini saya melanjutkan lagi, saya sedikit bergeser agak jauh dari tempat kemarin kan lokasinya ada di berada sebelah sana gitu. Kemarin saya cuma sampai sana tok. Ini saya sudah datang ke sini, namun belum juga saya menemukan sosok yang kemarin malam saya lihat Lur. Namun dari hawanya itu memang sudah sangat berbeda dari tadi. Saya tinggal menunggu kemunculannya itu kapan Lur. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya masarul arwahi ruhaniyah. Assalamualaikum ya masarul ja'an. Assalamualaikum ya sahibul wilayah. Assalamualaikum ya penuh dahman. Banu toyarun. Uhturu hadir wujud. Karena saya sangat-sangat curiga sekali Lur, kenapa banyak sekali monyet yang kemarin saya lihat Lur. Saya harus pelan-pelan karena posisi saya sendirian. Jadi yang menanyakan Mas Topik itu masih sakit Lur, belum sembuh. Jadi untuk sementara ini memang masih belum bisa ikut explore ya. Bentar Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Kafayaan sob. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Begini Lur, yang saya heran. Padahal ini masih dalam lingkungan pemukiman dan belum begitu jauh dari kampung ya. Kafayaan sob. Apa karena memang hawa keberadaan saya itu sangat pekat mungkin Lur. Jadi mereka langsung siaga mengeluarkan sihir ataupun kekuatan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kafayaan so. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya melihat ada pergerakan di belakang saya Lur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Itu seperti sosok yang kemarin Lur. Kenapa kau berlarian seperti ini? Ada yang menghadang juga loh. Allahu Akbar. Siapa kau makhluk? Kenapa kau menghalangi jalanku? Bismillahirrahmanirrahim. Syirul Asror, tunduk kau. Kenapa kau menghalangi jalanku? Saya tadi melihat ada sosok seperti korin lari ke arah sini. Namun tiba-tiba kau muncul. Apakah kau mengetahui sosok yang saya lihat? Kenapa memangnya? Berarti kau pasti mengetahui satu rahasia besar yang ada di kampung sebelah sana. Jika memang tidak ada maksud apa-apa, kenapa setiap dia melihat saya ataupun saya melihat sosok itu,
dia lari. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Ya, kalau memang kau hanyalah disuruh, berarti sudah jelas kau tahu tujuannya itu apa. Ya, saya tidak akan mencelakai panjenengan, tapi tolong kau jangan menghalangi saya. Saya ingin bertemu dengan sosok yang tadi saya lihat. Kau sudah tidak bisa apa-apa, jadi kau tidak bisa melawanku. Pergilah. Allah. Jadi Lur, sosok tadi itu dia disuruh. Berarti kan sudah jelas dia pasti tahu sesuatu. Namun saya mau cari tahu sendiri lewat sosok yang saya lihat tadi. Waduh, ikuti saya terus Ki. Bantu doanya karena ya ini posisinya saya sendirian Lur, jadi saya harus tetap hati-hati. Walaupun saya mengantongi amanah Sirul Asror Ki, tapi saya tidak boleh sembarangan untuk menundukkan makhluk ataupun meleburkannya. Seperti itu. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kau berlari ketika melihatku? Saya tidak berniat ingin melakukan sesuatu. Saya ingin tahu saja. Karena ketika saya melihat dirimu, ada sedikit aneh. Baiklah, jika kau ingin menyampaikan sesuatu, silahkan kau meminjam suaraku. Tidak apa-apa. Wahai manusia yang masih mampu mendengar suaraku di balik sunyi. Aku adalah Korin yang dahulu hidup bersama manusia-manusia di desa tersebut. Aku menyaksikan bagaimana kesombongan, fitnah, keserakahan, dan kezaliman tumbuh sedikit demi sedikit hingga menjadi kebiasaan. Apa maksudnya? Bisakah kau ceritakan dengan sejujur-jujurnya? Dahulu, aku pun pernah teraniaya. Namaku disebut sebagai pembawa petaka. Setiap kejadian buruk yang menimpa desa, selalu ada yang menuduhku sebagai penyebabnya. Aku dijadikan kambing hitam atas kesalahan manusia yang tidak mau mengakui dosa mereka sendiri. Aku diam, aku bersabar. Namun, manusia sering lupa bahwa kesabaran bukan berarti tidak ada batasnya. Lalu, apalagi? Ketika ketidakadilan terus dilakukan, ketika orang yang lemah terus diinjak, ketika nasihat dianggap sebagai ancaman, dan ketika manusia lebih memilih keserakahan daripada belas kasih, maka desa itu perlahan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta. Desa itu kehilangan kemanusiaannya, dan pada akhirnya kutukan itu datang. Bukan karena aku memiliki kekuatan yang mengubah manusia menjadi binatang. Bukan pula karena aku ingin membalas dendam. Tetapi dalam hal ini yang dipercaya oleh mereka yang masih mengingat sejarah desa ini. Manusia-manusia yang telah kehilangan akal sehat, rasa malu, dan kasih sayang itu akhirnya dikenal sebagai desa monyet. Sebuah lambang bahwa ketika manusia membuang akalnya demi hawa nafsu,
maka yang tersisa hanyalah sifat liar dalam dirinya. Ingatlah, monyet-monyet itu bukan sekedar makhluk yang hidup di hutan. Ia adalah cermin bagi manusia yang mengambil tanpa izin. Cermin bagi manusia yang menyakiti tanpa merasa bersalah. Cermin bagi manusia yang menertawakan penderitaan orang lain. Cermin bagi manusia yang menganggap dirinya paling tinggi, padahal hatinya telah jatuh begitu rendah. Aku pernah bertanya kepada diriku sendiri, apakah penderitaan harus dibalas dengan penderitaan? Bahkan aku berdoa kepada Tuhan agar mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Namun, jawabanku hari ini adalah tidak. Sebab dendam hanya melahirkan dendam berikutnya. Jika kalian menemukan tempat yang menyimpan kisah seperti ini, jangan datang dengan kesombongan. Jangan menantang sesuatu yang tidak kalian pahami. Jangan pula menjadikan penderitaan masa lalu sebagai tontonan semata. Datanglah dengan hati yang rendah. Sebab terkadang tempat yang dianggap angker bukan hanya menyimpan cerita tentang makhluk gaib. Ia menyimpan kesalahan manusia. Menyimpan tangisan orang-orang yang pernah diperlakukan tidak adil. Ia menyimpan doa yang tidak pernah didengar. Dan ia menyimpan pelajaran bahwa kezaliman sekecil apapun dapat meninggalkan bayangan yang panjang. Aku adalah korin yang pernah teraniaya sampai mati. Aku tidak meminta kalian membalas mereka. Aku hanya meminta kalian belajar. Jika hari ini kalian masih mempunyai kesempatan untuk meminta maaf, maka mintalah maaf. Jika masih mempunyai kesempatan untuk menolong, maka tolonglah. Jika masih mempunyai kesempatan untuk menghentikan seseorang dari berbuat zalim, maka hentikanlah dengan cara yang baik. Karena jangan sampai suatu hari nanti manusia baru menyadari arti kemanusiaan setelah semuanya terlambat. Dan ingatlah satu kalimat terakhir dariku, manusia. Desa tidak menjadi gelap karena malam. Desa menjadi gelap ketika hati manusia di dalamnya berhenti menyalakan cahaya. Jangan biarkan tempat tinggal kalian berubah menjadi sebuah kisah tentang manusia yang kehilangan kemanusiaannya. Sebab kutukan yang paling berat bukanlah berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan. Kutukan yang paling berat adalah ketika manusia masih mempunyai wajah manusia, tetapi sudah tidak mempunyai hati manusia. La haula wala quwata illa billah. Ya, saya memahami apa yang kau katakan. Berarti sebenarnya kisah yang panjenengan alami ini adalah mengenai suatu kemanusiaan yang dimana mungkin panjenengan yang tadi katakan seperti dikucilkan, dianiaya, difitnah, yang sejatinya panjenengan tidak tahu apa-apa. Lalu panjenengan berdoa kepada Tuhan agar mereka mendapatkan balasan setimpal atas apa yang telah diperbuat kepadamu. Yang pada akhirnya mereka berubah menjadi seekor monyet. Benar. Namun sebenarnya diriku tidak ada maksud lain. Aku hanya ingin mereka tahu. Aku hanya ingin mereka berpikir dan memahami. Ya, saya memahami akan hal itu. Baiklah, namun setelah ini saya ingin
menyelesaikan semuanya. Dan namun di sini saya tidak menyalahkan siapapun, saya tidak menyalahkan dirimu, saya tidak menyalahkan desa yang ada di sana. Saya hanya ingin semua kembali dengan normal, tanpa ada rasa balas dendam. Lantas, aku harus bagaimana setelah ini? Saya akan memberikan sedikit cahaya terhadap dirimu, agar kau lebih tenang setelah ini. Siapa namamu? Aku adalah Waryoto. Baiklah Waryoto. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Sirul Asror. Buanglah segala sesuatu aura negatif yang ada pada diri Waryoto. Dan berikanlah ketenangan yang lebih luas. Berikanlah kehidupan di sana yang lebih damai. Atas izin-Mu ya Allah lewat Sirul Asror. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya Ain Sod. Apa ini manusia? Kenapa tubuhku terasa begitu lebih tenang, lebih damai? Itulah kekuasaan dari Gusti Allah. Jadi silakan panjenengan kembali ke tempat panjenengan. Dan saya anggap ini semuanya selesai. Saya akan kembali ke desa, saya akan mengabarkan ini semua kepada mereka. Dan memberikan suatu peringatan agar tidak semena-mena melakukan sesuatu terhadap manusia lain. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Aku akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ternyata memang ini ada kaitannya dengan motif, ya bisa dikatakan balas dendam sedulur. Namun alhamdulillah, insya Allah setelah ini semua selesai. Namun saya akan membuat suatu benteng ataupun ya agar desa yang ada di sana itu terhindar dari hal-hal yang buruk nih lur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sirul Asror, berikanlah suatu pencerahan agar para manusia-manusia yang ada di desa tersebut tidak melakukan hal-hal yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya Ain Sod. Allah Akbar. Begitu luar biasanya lur, Sirul Asror. Jadi ya seperti namanya lur, Sirul Asror, membuka rahasia segala rahasia. Jadi monggo nih teman-teman, bagi yang ingin memaharkan Sirul Asror monggo. Mungkin masih ada beberapa nih, saya belum tahu, yang pasti masih ada, dan di mahar 5 juta nih. Nanti nomor ada di video nih, nomor admin hanya satu yang ada di video. Oke sedulur, ini saya mau tak kembali lagi ke desa semalam, karena memang ya bisa dibilang aneh tapi nyata lur. Ya seperti panjenengan lihat, bendera umbul-umbul yang mungkin kalau orang awam ya itu bendera biasa, tapi ternyata itu menyimpan energi dan ada makhluknya lur. Bahkan monyet-monyet yang saya lihat itu ya tadi sudah dijelaskan langsung oleh Pak atau Korin yang bernama Waryoto, salah satu korban di desa itu yang selalu dituduh, selalu difitnah tanpa sebab lur. Ya padanya mungkin beliau dendam, beliau bersumpah, berdoa kepada Gusti Allah. Yang padanya itu dampaknya lur.
Oke sedulur, nanti saya tak sambung lagi, saya mau ke sana dulu. Sekian dari saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.